Halo Big Boys, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Condom 2007. Film ini menceritakan 10 narapidana yang telah dibeli oleh produser TV untuk memainkan game bertahan hidup di sebuah pulau terpencil. Dan narapidana itu harus mampu bertahan di titik akhir jika ingin menghirup udara segar dan jadi pemenang. Dan jika kalian penasaran, mari kita mulai alur ceritanya. Film dimulai di sebuah penjara Belarus, dan di sini bagian dari tim TV akan membawa salah satu narapidana terkuat yang akan diributkan untuk diambilnya. Dan narapidana ini langsung baku hantam di situ juga. Tampaknya produser TV yaitu Breaker menyukai salah satu petarung berbadan besar yaitu Peter dan langsung membelinya dari sang sipir. Lalu di area lokasi Breaker kedatangan tamu media TV yaitu Donna Sereno. Di sini Donna meminta dokumentasi film yang akan digarap oleh Breaker. Dan Breaker langsung menjelaskan bahwa film ini tidak akan ditayangkan di stasiun TV melainkan di jejaring internet. Dan juga Breaker memakai narapidana sebagai pemeran utama dan nantinya film bertema pembunuhan ini hanya menyisakan satu dari 10 narapidana ini yang akan dibebaskan oleh Breaker. Kemudian scene beralih ke salah satu penjara di El Salvador. Di sini sang sipir akan meributkan narapidana terkuat yaitu Jack Conrad dengan Hasim narapidana asal Arab. Dan tidak pakai lama Jack langsung menjatuhkan Hasim dengan sangat mudah. Dan Breaker yang menyukai keterampilan dari Jack, ia langsung mengangkutnya. Kemudian di esok harinya 10 narapidana telah berkumpul dan di sini Baxter sedang menjelaskan kepada semua napi bahwa permainan ini sangat simpel, cukup bertahan hidup-hidup di pulau terpencil dan mau tidak mau harus saling membunuh, dan juga di kaki para napi sudah dipasangkan gelang berbahan peledak seperti bom. You're already boring me. Who you call a boy? Come here. Give me the key. I do your deal. So where they pull you from? Your ankle. You all have a rig. You're already boring me. Who you Singkat waktu, para napi ini mulai diterbangkan dan akan diturunkan di area pulau ini satu persatu. Dan naasnya salah satu napi dari Italia harus tewas ketika turun dari helikopter. Dan di sini kita akan disuguhkan dengan pertarungan antara si wanita cantik yaitu Yasanwa dan si kakek tua dari Jerman yaitu Helmut. Dan tampaknya Yasan mengembalikan keadaan dengan menancapkan sebuah kayu di leher si Helmut serta mencabut penahan dari bahan peledak yang otomatis akan meledak di angka 10 detik dan... Lalu kita beralih ke Jack. Di sini Jack merasa diikuti oleh salah satu napi yang bernama Paco. Dan tampaknya Paco tidak mengajak duel si Jack, melainkan sedang mencari sang istri yang terpisah dengan dirinya. Di sisi lain, Creston Matsuki menemukan suplai makanan dan senjata dari helikopter pembantu. Dan di saat itu juga si pria Jepang datang yaitu Seiga dan langsung menggelar pertarungannya bersama Creston. Calm down, homie. Come on, nigga. Motherfucker! Di sini Seiga yang kehilangan jejak si Creston, dirinya tampak berpapasan dengan si Mr. Lee. Alih-alih berbaku tumbuk, Mr. Lee malah menawarkan kerjasama kepada Seiga untuk menuntaskan permainan ini secara licik. Kemudian di tempat pusat, Eddie menemukan rekaman pertarungan besar antara Peter melawan Jack dan tampaknya pertarungan ini berjalan cukup sengit dan ketika keduanya berjatuhan ke tepi jurang, Peter langsung mengaktifkan gelang peledak dan berniat untuk meledakkannya bersama Jack, tetapi Jack langsung menghantamnya memakai batu sekaligus menendangnya yang membuat Peter harus terjatuh ke jurang dan meledak is dead.
Beralih ke kantor pusat ABA, di sini agen Wilkins menemukan radar kejahatan internet yang dilakukan oleh si Breaker. Karena tayangan tersebut adalah ilegal serta dicap sebagai film pembantaian. Tetapi agen Wilkins masih belum mengetahui keberadaan tempat dari si Breaker, dan juga salah satu teknisi memberitahu sang agen bahwa dirinya mendapatkan informasi dari para pengguna sosial bahwa si Jack adalah mantan pasukan militer Amerika yang telah pensiun, dan juga nama asli dari Jack adalah Jack Riley, dan si Jack juga mempunyai seorang istri dan 2 anak yang masih hidup. Oleh karena itu si agen langsung menghubungi istri Jack, yaitu Sarah Kapanaug. Hello? This is Special Agent Wilkins of the FBI. Hello? Setelah mendapatkan informasi dari sang agen, Sarah langsung bergegas ke tempat kerjanya. Di sini Sarah meminta Mike untuk membuka komputer dan dia langsung men-searching situs web yang terdapat Jack di dalamnya. Tetapi situs web ini membutuhkan kartu kredit jika ingin login ke dalam web tersebut. Dan bisa kita lihat betapa shocknya Sarah melihat Jack menjadi salah satu orang dalam pembantaian film ilegal ini. Hey, you're early. Mike. A lot. I gotta see. Okay. What you got? Lalu scene beralih kedua pasangan kekasih, Rosa dan Paco. Di sini mereka berdua telah resmi bertemu kembali. Dan ketika mereka sedang bermanja-manjaan, si Mr. Lee datang mengganggunya. Better. Very romantic. Di sini Paco hampir mengalahkan si Mr. Lee, tetapi Seiga mengunci pergerakan si Rosa, yang membuat Paco kehilangan fokus. Dan naasnya Mr. Lee memanfaatkan kondisi dan langsung menghantam dengkul dari Paco, yang sehingga Paco harus tumbang dan disandra. Kembali ke kantor pusat, di sini Julie meminta Breaker untuk menghentikan acara ini karena betapa kejamnya dua sejoli menyiksa Rosa seperti setan. Dan si Goldie juga sependapat dengan Julie, dirinya tidak ingin melihat keganasan dua sejoli membabi buta. Dan tetapi Breaker yang masih dalam ambisiusnya, dirinya malah memarahi balik si Julie dan si Goldie. Serta Rosa pun harus tewas di ledakan. Dan sang kekasih Paco berhasil melarikan diri dari area tersebut. Stop this. The drama, I want it up there. Fresh air. Hey, you know what? The drama, I want it up there. Lalu di sini Jack menemukan Paco yang sedang menangis sedih, dan ia langsung menanyakan kepada Paco bahwa Paco sangat menderita karena istrinya harus tewas dengan cara yang sangat brutal. Dan Paco meminta Jack untuk membalaskan dendamnya karena dirinya sudah tidak bisa berdiri akibat tulang kakinya yang patah. Di lain sisi, dua sejoli ini mendapatkan suplai bantuan yang begitu banyak, dan tampaknya Breaker sedikit tidak adil dalam konsep ini. Dirinya condong berpihak ke dua sejoli ini. Dan di sini Jack mempunyai rencana dan ide. Dirinya dengan pintar menonaktifkan chip pelacak yang terhubung pada dirinya. Dan si Eddie bagian tim teknisi kehilangan jejak dari si Jack. Maka hal ini membuat Breaker marah dan menyuruh semua timnya untuk mengawasi pergerakan dari si Jack. Dan si Jack pun berpamitan dengan Paco, dirinya akan pergi ke suatu menara yang terdapat radio telekomunikasi. Setibanya di markas pusat, Jack langsung menerobos masuk ke arah menara radio dengan mengalahkan beberapa penjaga. Di sini Jack langsung menghubungi ayang Sarah, dan si Sarah pun tampak kaget mendengar suara Jack yang sekian lama baru didengar lagi. Dan si Jack pun langsung meminta Sarah untuk mencatat nomor rekening tabungan dari Jack yang telah lama dikumpulkan ketika Jack masih bekerja. Dan ketika Sarah meminta lokasi dari Jack, gerombolan Breaker menemukannya. Lantas hal itu membuat kondisi Jack tertekan, tetapi Jack dengan pengalamannya dirinya berhasil lolos dari sergapan tim Breaker. Longitude is Jack?
Kemudian kita beralih ke Creston. Di sini tampak suasana romantis antara Yasan dan Creston yang seharusnya mereka saling membunuh, tetapi malah sebaliknya. Dan tim pusat pun yang melihat ini tampak terheran-heran. Dan ketika Creston sedang menceritakan masa lalunya, si Yasan tiba-tiba menghilang dari tempat. Yang alangkah terkejutnya ternyata rayuan manis dari Yasan adalah sebuah jebakan dan tiba-tiba singkat waktu, Jack yang kembali ke tempat Paco berada dan yang tidak diduga si Jolly ini sedang menyiksa si Paco secara brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Lantas hal itu membuat amarah Jack meronta-ronta dan si Jack pun menantang si Jolly ini untuk berperang secara jantan dan strategis. Not me. I'm the real deal. Hold still, fucker. Man, baby! I'm the real deal. Keesokan harinya, si Jolly pun sudah siap siaga menanti kedatangan si Jack dan terlihat Jack yang sedang menyiapkan peralatan dan langsung menemui si Saiga. Di sini Jack langsung menghantam si Saiga tanpa ampun dan si Mr. Lee pun langsung turun membantunya. Di sini Jack yang kekurangan alat tempur, dirinya langsung lari ke sebuah goa dan tampaknya keadaan Jack mulai terpojok ditambah kehadiran si Yasan yang membuat Jack riweuh dan alangkah mampusnya si Yasan terkena busur panah yang tertancap di bagian punggung. Dan yang lebih menegangkannya lagi, semua sudut dilempari bom polotok yang membuat semua penonton siaran langsung semakin greget was-was. Dan ketika Jack akan keluar melewati lorong bawah tanah, dirinya masih sempat berbaik hati kepada Yasan, tetapi si Yasan malah menolaknya sekaligus mengaktifkan bahan peledak di kakinya dan semua mengira Jack telah tewas dan alangkah girangnya para penonton melihat Jack muncul kembali dan langsung menghabisi si Saiga dan si tikus licik ini lagi-lagi muncul dan menyerang si Jack. Lantas hal itu membuat emosi Jack semakin membabi buta dan langsung mencabik-cabik si Saiga hingga tewas dan si Mr. Lee pun dengan pengecutnya ia melarikan diri melihat keganasan si Jack. Hey, kid. Lalu di sini lagi-lagi Breaker memanjakan si Mr. Lee dengan membantu mengirim suplai senjata kepadanya dan si Jack yang terlanjur mengejarnya sekarang dirinya sedang dihujani peluru shotgun. Lantas hal itu membuat Sarah dan penonton lainnya senam jantung melihatnya. Finish this! Man to man! You helped this maniac the entire time. Come on, you! Alangkah buruknya nasib Jack, dirinya harus tewas di tangan si licik Mr. Lee ini. Dan Sarah yang melihat itu tampak sedih tak percaya bahwa kekasih tercintanya harus tewas dengan cara yang sangat tragis. Di akhir cerita, tampaknya Baxter mendapatkan informasi bahwa keberadaan Break dan semua kru diketahui oleh kepolisian. Dan para pasukan militer pun akan segera datang ke tempat ini. Serta diiringi dengan kedatangan sang pemenang permainan ini yaitu Mr. Lee. Dan di sini Mr. Lee menagih hadiah kesepakatannya yaitu uang. Tetapi Breaker tidak akan memberikannya bahwa kemenangan Mr. Lee banyak dibantu olehnya dan tidak murni kemenangan dari dirinya. Jadi Mr. Lee hanya mendapatkan kebebasan saja. Dan tampaknya Mr. Lee tidak menerima perkataan yang telah dilontarkan oleh si Break dan ia mempunyai rencana jahat dengan mengambil paksa senjata dari salah satu penjaga dan dirinya langsung masuk ke dalam ruangan teknik si. Di sini Mr. Lee mencari keberadaan Breaker sekaligus membantai para kru di sini. Fucking going! Attention! Action reality!
God will not help you! Fucking going! Di lain sisi kita dikejutkan dengan kedatangan Jack yang ternyata masih hidup, dan ketika dirinya akan mengambil senjata, Baxter menodongkan pistol di kepala si Jack, tetapi Jack sudah kehilangan sabarnya. Dirinya langsung membunuh si Baxter, dan si Break yang pengecut dirinya langsung lari kalang kabut. Lalu di dalam sini pun hanya menyisakan Julie, pacar dari Break. Dan ketika si Mr. Lee akan membunuhnya, Jack muncul di belakang dirinya. Lantas hal ini membuat si Mr. Lee pasrah tak berdaya. Dan si Jack pun tanpa pikir lama dirinya langsung menghabisi si Mr. Lee ini. Yeah, owned me. 4 years in an African prison. Dan di sini Jack menemukan si Break yang akan melarikan diri memakai helikopternya. Tetapi Jack tidak tinggal diam, dirinya langsung menembaki helikopter itu. Dan di waktu yang tepat, Julie, pacar dari Break, datang membantu Jack dan memberikan gelang bahan peledak kepada Jack. Setelah kejadian ini, Jack langsung dipulangkan ke tempat kediaman sang istri tercintanya. Tamat, ending yang membahagiakan. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, walaupun segelintir orang itu hina di mata kita, tetapi kita sebagai sesama manusia harus saling memanusiakan. Oleh karena itu, buruk baiknya kita biar Tuhan yang menilai. Dan jangan sampai ambisius dan egoisme, keserakahan dan kesombongan merasuki diri kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the next video.